Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ade sebagai dosen, Pak Dr. Fatiro sebagai dosen pendamping, dan para asisten yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Muhammad Maris Al-Habsyi dari Fakultas Teknologi Industri dengan NIM 1672450. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Restu Rabbani dari Fakultas Teknologi Industri Sistem dan Proses dengan NIM 167242110. Perkenalkan, nama saya Filitania dari Fakultas Teknologi Industri Sistem dan Proses dengan NIM 1672450. Halo, perkenalkan nama saya Ruth Angelina Purba dari Fakultas Teknologi Industri Rekayasa Industri dengan NIM 167246118. Di sini kami dari kelompok 10 kelas 43 mata kuliah wajib Pancasila akan mempresentasikan proyek Pancasila kami dengan judul Membangun Kreativitas Bercerita, Belajar Cerita Rakyat Interaktif dan Atraktif melalui role playing di Sekolah Negeri Cikeruh 2. Latar belakang dari proyek proposal kami adalah kemampuan membaca adalah salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan. Tapi sayangnya, kondisi literasi membaca di Indonesia itu masih rendah. Berdasarkan riset dari Pearls dan PISA, Indonesia masih berada pada peringkat yang rendah dalam kemampuan membaca dibandingkan dengan negara-negara lain. Benar, kondisi tersebut memang sangat memprihatinkan karena kemampuan membaca ini merupakan suatu indikator kemampuan bagi siswa untuk menerima dan mengelola informasi. Oleh karena itu, kami perlu mencari suatu metode yang lebih efektif dan lebih bisa diterima bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Salah satu cara yang dapat kami lakukan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Misalnya, dengan menggunakan metode role-playing, siswa dapat memerankan tokoh-tokoh sehingga lebih memahami dan menghayati nilai-nilai moral dan budaya yang terkandung di dalam cerita. Metode role-playing juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan bekerja sama dengan teman-temannya. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara lebih efektif dan menyenangkan. Baik, saya izin menambahkan, selain itu, kegiatan role-play ini dapat membantu siswa-siswi untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama, berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif. Dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita rakyat, siswa-siswi dapat belajar bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah dan menentukan solusi yang paling tepat, sehingga kegiatan role-play ini merupakan implementasi dari Pancasila Sila Ketiga karena memuat nilai-nilai kerjasama dan persatuan di dalam penerapannya. Dengan demikian, program bercerita ini dapat membantu siswa untuk tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga untuk membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan bekerja sama. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa program ini dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain untuk mengadopsi metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga interaktif. Kami masih perlu untuk terus mengembangkan dan memperbaiki program ini agar dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi siswa. Dengan demikian, kami dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca dan karakter, serta membantu mereka untuk menjadi generasi yang lebih baik di masa depan. Proyek bercerita ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca, kemampuan memahami bacaan, serta keterampilan sosial dan kreativitas bagi siswa kelas 6 SDN Cikeruh 2. Kami menggunakan metode literasi interaktif dengan metode role-playing untuk mencapai target-target tersebut. Target-target yang ingin kami capai adalah meningkatkan minat membaca sebesar 30%, kemampuan memahami bacaan sebesar 20%, serta keterampilan sosial dan kreativitas siswa dengan partisipasi aktif dalam role-playing sebesar 80%. Kami juga ingin meningkatkan apresiasi siswa terhadap nilai-nilai budaya Indonesia yang terkandung dalam cerita rakyat, dengan target 75% siswa menunjukkan pemahaman yang baik terhadap nilai budaya tersebut. Kami menggunakan metode literasi interaktif untuk mencapai manfaat sebagai berikut. Pertama,
meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya membaca dengan menggunakan cerita rakyat yang kental dengan budaya, sehingga mereka memahami pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan dan menganalisis cerita melalui kegiatan bermain peran yang interaktif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa-siswi dalam berkomunikasi dan bekerja sama, sehingga mereka dapat terbiasa untuk bekerja sama dan berkomunikasi antar sesamanya. SDN Cikeruh 2 berada di daerah yang kurang beruntung karena keterbatasan akses ke sumber daya pendidikan yang memadai. Anak-anak di sana menghadapi berbagai kesulitan, seperti kurangnya minat baca, kesulitan memahami isi dan pesan moral dari bacaan, serta keterbatasan dalam mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan berempati. Selain itu, pengintegrasian budaya lokal dalam pembelajaran masih kurang, sehingga siswa belum dapat menghargai kekayaan budaya Indonesia secara maksimal. Untuk mengatasi masalah literasi di SDN Cikeruh 2, program ini menggunakan pendekatan yang inovatif. Siswa akan menonton cerita rakyat Indonesia melalui link video YouTube yang diharapkan dapat membantu mereka memahami isi dan nilai-nilai moral dengan lebih mudah. Selain itu, kegiatan bermain peran akan dilakukan untuk membantu siswa memahami cerita dengan lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Guru-guru juga akan diberikan pelatihan untuk mengintegrasikan video dan kegiatan bermain peran ini ke dalam pembelajaran dengan cara yang menarik. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan keterampilan siswa dalam memahami cerita, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengapresiasi terhadap kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ini adalah roadmap kegiatan selama 2 hari yang dirancang khusus untuk meningkatkan minat siswa di SDN Cikeruh 2 melalui pendekatan cerita rakyat yang interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cerita, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka. Izin menambahkan, pada hari pertama, kami akan memulai dengan pemutaran video cerita rakyat yang singkat dan mudah dipahami oleh siswa-siswi. Cerita-cerita tersebut dipilih dengan hati-hati untuk mencerminkan budaya dan pesan moral yang relevan. Kemudian, siswa-siswi akan diberikan kesempatan untuk menonton dan memahami cerita tersebut. Selesai diputar, kami akan melanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Siswa akan diberikan kesempatan untuk berbagi pendapat dan mengajukan pertanyaan tentang cerita yang telah mereka tonton. Kami akan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan mereka waktu 15 hingga 20 menit untuk berdiskusi dan berbagi ide. Di hari kedua, siswa akan mempersiapkan diri untuk melakukan role playing dengan cerita yang berbeda-beda. Mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok kecil dan akan mempresentasikan role playing mereka di depan kelas. Mereka akan memerankan karakter-karakter dalam cerita rakyat yang telah mereka pilih dan akan berinteraksi langsung dengan teman-teman yang ada di kelas mereka. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cerita, mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kami berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi para siswa dan membantu mereka untuk menjadi pembaca yang lebih aktif dan juga kritis. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dipaparkan, kami berharap bahwa proyek literasi ini bukan hanya soal meningkatkan minat baca anak-anak, tapi juga tentang menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Benar. Melalui cerita rakyat, kami memperkenalkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan yang semuanya ini merupakan inti dari Pancasila. Siswa-siswi tidak hanya belajar membaca, tetapi juga memahami betapa pentingnya bekerja sama dan saling menghargai. Dengan menggunakan metode role playing, mereka bukan hanya penonton,
tapi juga pelaku yang aktif dalam mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Ini membuat konsep Pancasila lebih nyata dan relevan bagi mereka, bukan hanya teori yang dipelajari di kelas. Jadi, proyek ini menjadi bukti bahwa pembelajaran Pancasila bisa dilakukan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan, serta bisa diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam literasi dan kebudayaan. Kesimpulannya, proyek ini berhasil menggabungkan literasi dengan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, yang pada akhirnya dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Ini adalah langkah kecil kami untuk meningkatkan minat literasi dan baca siswa. Sekian presentasi tentang proyek Pancasila kami. Kami harap presentasi ini dapat memberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia dan tentunya dapat memenuhi tugas dari proyek mata kuliah Pancasila. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk guru-guru, siswa-siswi, dan staf SDN Cikru 2. Kemudian kami juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi suatu inspirasi bagi para pendidik dan praktisi pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Kami juga ingin menekankan pentingnya peran cerita rakyat dalam meningkatkan minat baca siswa. Dengan menggunakan cerita rakyat, siswa dapat lebih mudah untuk memahami nilai-nilai budaya dan sejarah Indonesia, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyaksikan presentasi ini. Kami berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan di Indonesia dan memenuhi tugas proyek mata kuliah Pancasila. Kami juga berharap bahwa presentasi ini dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik dan praktisi pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga inovatif. Sekian dari kami. Salam Pancasila.